Selamat pagi. Pagi, semangat pagi. Kurang semangat. Nah ini kaget, masih kaget. Selamat pagi. Pagi, Semangat pagi. Baik, mungkin sebelum masuk ke melanjutkan materi, saya ingin agar adik-adik nanti pulangnya tidak kosong atau tidak setengah isi lagi. Jadi saya mohon membuat kontrak kerja agar adik-adik tidak main HP saat pemateri atau materi menyampaikan materinya. Setuju? Oke, tidak membuat forum dalam forum atau berdiskusi sendiri. Setuju? Jadi tapi kalau nanti ada telepon atau apa yang bisa langsung keluar dulu ya, apa-apa. Kalau mau ke belakang tidak usah izin, ada izin nggak apa-apa. Nanti ada Mas Romi atau Pak Sofi di belakang. Terus ini sekedar saran sih. Ketika ada hal-hal penting, alangkah lebih baiknya adik-adik tulis. Karena kalau cuma diingat itu biasanya nanti akan hilang. Tapi kalau ditulis itu kan sudah disediakan kertas masing-masing anak-anak itu, atau kalian bawa notebook sendiri monggo. Jadi apapun hal-hal penting yang disampaikan materi nanti kalian adik-adik bisa tulis. Itu sebagai saran saya sih, agar tidak lupa nantinya. Dan ya yang tadi yang sudah dituliskan yang kemarin itu dan yang dibuat PR jangan dibuang dulu, atau nanti akan ada lanjutan setelah acara sesi materi dan juga diskusi, nanti akan ada lanjutannya itu. Jadi disimpan dulu. Baik, di sini kita sudah bersama pemateri kedua kita hari ini. Kalau kemarin dari Dinas Koperasi, untuk hari ini beliau adalah owner Ma'rifat Bisnis. Beliau lahir di Banyuwangi dan SD sampai SMP juga di Banyuwangi, SMA-nya di Situbondo, dan beliau alumni Muhammadiyah. Ada yang Muhammadiyah, Universitas Muhammadiyah di sini. Yang saya tahu cuma Fani. Ada lagi? Cuma satu orang, Putri Fani. Beliau juga banyak pengalaman di edukasi di luar sekolah, non formalnya, ada internet marketing, digital marketing, ini banyak dan lain-lain. Terus pengalaman kerja juga banyak sekali, terutama di perusahaan-perusahaan besar. Ada PT Kolumbindo Perdana. Di sini ada sekitar 8 perusahaan beliau untuk bekerjanya. Terus mulai berwirausaha sejak tanggal 10 Oktober 2010. Itu 1 tahun setelah Tanokar berdiri, dan beliau juga mengenal Tanokar itu sejak tahun 2010 itu. Jadi sudah kenal lama dengan Tanokar, khususnya Bu Cici dan Pak Suko. Baik, itu mungkin sekilas profil dari beliau. Nanti mungkin beliau juga akan menyampaikan lebih banyak lagi sekilas profil dari beliau. Baik, untuk mengikat waktu, waktu dan tempat kami serahkan kepada Bapak Bro. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Syukur alhamdulillah hari ini saya bisa silaturahmi dengan adik-adik semua yang tentunya wajah baru, belum pernah saya kenal. Dan ini adalah sebagian daripada rahmat Allah yang dipertemukan pada hari ini. Karena apa? Salah satu pertemuan dan salah satu rahmat yang paling terbaik menurut saya adalah dipertemukan dengan orang-orang baru. Tentunya ketika dipertemukan dengan orang baru, memiliki talent-talent baru, skill baru, leadership baru, keilmuan baru, knowledge baru, empiris baru, maka akan menghasilkan performa yang bagus. Maka
bagi saya rahmat yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Maka itulah manfaat daripada silaturahmi. Saya memaknai silaturahmi itu seperti itu. Jadi ketika kita bertemu dengan orang banyak seperti ini, ya tentu akan memiliki manfaat yang banyak. Begitu juga bertemu hari ini pada milenial muda, ya, milenial muda yang tentunya akan memiliki gagasan-gagasan yang luar biasa, baik out the box atau in the box. Ya. Harapan saya ke sana. Saya kenalkan, nama saya Imron. Secara digital nama Imron nama pasaran ya, nama kampungan ya. Cuma saya dari kampung Banyuwangi di sana. Saya dari sama orang-orang desa. Orang tua saya juga kategori orang miskin sama. Ya saya hanya punya semangat bagaimana semangat hidup saya bisa menempuh pendidikan sampai tinggi ya. Ini cerita dulu. Seorang kampung dulu itu ya, kalau di kampung ya seperti itu, sama seperti dulu Dombo yang Pak Supo, Bu Cici mengenalkan lingkungan seperti itu, sama. Kehidupan saya seperti itu juga. Secara ekonomi masih kecil saya makan gaplek biasa. Iya. Tahu gaplek? Tidak tahu ya? Apa bentukannya gaplek? Apa singkong yang dijemur itu loh, dijemur di atap. Masih kecil ya makan gadung, tahu gadung? Ya itu makanan saya sejak kecil. Makan beras ya mungkin seminggu sekali gitu. Itu kehidupan saya masa lalu. Tahun-tahun 70 belum lahir. Selevel bapak Anda. Jadi kehidupan itu seperti itu. Maka saya memiliki mimpi yang luar biasa ketika di kecil itu. Saat itu saya nanti harus kuliah sampai S2, S3. Saya harus menjadi orang yang kaya raya seperti Nabi Sulaiman begitu. Masih kecil. Kenapa? Ya karena hidup saya miskin saat itu. Secara ekonomi miskin, secara ilmu miskin, ya miskin lah. Namanya orang desa kan mimpi orang kaya. Ya, sama. Gadis-gadis yang cantik pasti akan memikirkan ya pemuda yang paling ganteng, ideal dan seterusnya. Kan begitu kan? Siapapun orang akan menghayal seperti itu ya. Tetapi perlu dipahami bahwa kenyataan itu tidak selamanya sama dengan angan-angan. Dan selama itu juga angan-angan tidak sama dengan kenyataan. Nah, di dua dilema inilah kita saat ini hidup itu berada. Apakah kita hidup di dalam dunia angan-angan, dunia hayalan, atau dunia dengan kenyataan? Manusia itu dialami dan mengalami masa itu di segala usia. Di segala usia, mulai anak-anak sampai orang tua yang mau meninggal, sama. Nah, keduanya ini mempengaruhi dalam dunia entrepreneur. Entrepreneur itu adalah bagaimana mewujudkan hayalan menjadi kenyataan, dan kenyataan itu diisi dengan hayalan-hayalan yang ada di pikiran kita. Ya. Jadi hayalan yang ada di pikiran kita itu harus diwujudkan, dibendakan kepada wujud yang nyata. Itu yang disebut entrepreneur. Nah, hari ini karena saya memberi materi strategi digital marketing. Ini materi kuno sebenarnya, materi lawas ya tahun-tahun 2000-an lah. Saat itu saya belajar di Cina. Saya dari bidang garam belajar di Singapura dan beberapa negara ya. Nah, saya dulu di gudang garam disekolahkan. Tahun 2010 itu belum ada digital marketing. Saya belajar digital marketing di Cina 2010 baru 2012 ya. Zaman di gudang garam saya belajar digital marketing di Singapura dan beberapa negara. Di Indonesia belum ada digital marketing, belum ada internet. Saat itu HP saya masih pakai Sony Ericsson, belum ada Android ya. Jadi saya sudah mengenal. Kemudian mengenal media sosial pertama itu zamannya Friendster. Ya kalian belum main ini. Zaman Friendster itu, penggantinya Facebook. Nah, hari ini saya akan menerangkan strategi digital marketing. Nah, saat ini kita itu kan hidup di era AE dan IOT. Ada yang tahu arti AE dan IOT? Coba ya. Yang tahu ngacung, yang coba. Coba pernah mendengar kata-kata AE dan IOT? Ada yang tahu? AI sama IOT apa?
Apa? Nah, yang punya HP buka Google. Coba buka Google coba. AI apa? Nah, sekarang ini kita hidup di AI. Nah, milenial harus tahu. Ini akan saya jelaskan hidup di AI itu seperti apa dan IoT itu seperti apa ya. Kalau kita tidak tahu, kita nanti akan ketinggalan di era ini. Atau kita menjadi penonton, atau kita dilindas oleh AI itu. Ya. Ada tahu? Coba dibaca di Google. Langsung nggak apa-apa, jangan takut. Lanjut baca coba. Apa itu AI ya? Yang lainnya dibaca apa itu IoT, biar materi ini nyambung ya. Coba dibaca apa itu AI. Teknologi yang dapat mempermudah kehidupan manusia. Ya betul. Ada lagi coba. Kepanjangannya apa AI? Coba apa? Itu siapa? Angkat tangan coba ya. Apa? AI itu singkatan dari Apa? Artificial Intelligence. Artinya apa itu? Di situ. Artinya apa? Artinya Coba dibaca. kombinasi teknologi kecerdasan buatan dan infrastruktur internet untuk segala. Ya, betul. Dan masih banyak lagi artinya. Kalau IoT coba. IoT ya. Bukan oyot ya. IoT. I-O. Nah, apa coba dibaca? Dibaca coba ya. IoT adalah kepanjangan dari Internet of Things Ya. yang Terus dapat diartikan bahwa berbagai perangkat yang terhubung dengan internet dapat menganalisa data dan membuat keputusan-keputusan serta bertindak berdasarkan data tanpa ada campur tangan manusia. ya, betul sekali. Nah, sekarang saya jelasin ya, strategi digital marketing. Kalau dulu tahun 2010, sekitar 2010 lah, saya mengajar itu digital marketing. Kalau sekarang kita bicara digital marketing, sudah ketinggalan zaman, bukan eranya. Seperti era sekarang, saya bicara mencangkul pakai cangkul biasa, alat duit, gitu ya. Jadi kalau bicara digital marketing sekarang, seperti sekarang zamannya orang itu naik motor Scoopy, Anda naik motor Honda 70, Supravit dan seterusnya ya. Kan nggak mau kan dibelikan itu. Sama orang tuanya minta motor dibelikan Honda 70 ya, Astrea Star ya. Kan nggak mau kan? Nah ya, apalagi cantik-cantik kan nggak mau. Sama dengan seperti itu. Kalau hari ini adik-adik semua bicara digital marketing, jangan. Bukan zamannya lagi. Ketinggalan zaman, nggak laku, akan mengalami kesusahan dan penderitaan di era digital. Maka yang benar, sekarang ini kita hidup di era digital marketing. Saya kecilkan eranya itu AI dan IoT. Sebenarnya IoT dan AI yang betul. IoT itu Internet of Things. Artinya internet sudah menjadi cara berpikir kita, dan pikiran kita sudah berkolaborasi menyatu padu dengan internet. Itu yang dimaksud IoT. Sehingga apa-apa yang kita pikirkan itu menjadi bagian dan diwujudkan di dalam internet. Dan apa-apa yang menjadi dunia internet sudah menjadi pikiran kita, sehingga kita menyatu dengan internet. Apa otak kita itu harus otak internet. Paham? Nah, kita di zaman seperti itu, ya. Saat ini milenial harus paham ini. Entah di kampung, di gunung, dimanapun, pakai internet. Sudah nggak bisa nggak? Ya. Saya yakin di sini tidak ada yang tidak punya HP. Benar? Saya yakin di sini HP-nya pasti Android. Tidak ada yang di bawahnya Android. Ada? Nggak ada kan?
Saya yakin di sini punya WA semua, benar? Saya yakin semuanya ada Facebook, ada TikTok, ada kan? Ya, sama. Nah, ketika kita punya itu semua, hati-hati. Kita masih menjadi apa? Penikmat. Ya. Penikmat kan? Penonton. Ya. Belum menjadi pelaku. Ya. Yang namanya penonton akan membeli, membayar dan seterusnya. Ya, tidak akan dibayar. Tidak akan dibayar. Sampai kapanpun seperti itu. Kecanggihan YouTube, TikTok, IG semuanya, kalau kita masih menjadi penikmat, penonton, sampai kapanpun kita akan menghabiskan uang di sana. Tidak akan menghasilkan uang. Itu digital marketing zamannya. Kalau orang sudah berpikir pikirannya iot, maka apa yang dia pikirkan, apa yang dia idealiskan, maka dituangkan di dalam internet, maka akan menghasilkan produk, akan menghasilkan uang. Seluruh pemikirannya. Seperti saya. Saya seperti ini, saya live karena saya masuk di YouTube, nanti saya dapat bayaran. Dari YouTube saya dapat bayaran, dari TikTok saya dapat bayaran, Google Analytics saya bayar saya, dari Internet of Things saya share ke beberapa negara, omongan saya ini dibeli juga, ada yang bayar, ya, paham? Walaupun acara ini saya gratis, saya nggak baca, nggak dapat uang Rp1 pun, tetap dibayar. Kenapa? Omongan saya ini saya internetkan. Lewat mana? YouTube. Lihat channel saya Makrifat Bisnis. Ya, TikTok, IG dan seterusnya. Artinya yang saya pikirkan itu sudah terkoneksi di sana. Dan kita mendapatkan di sana. Apa-apa yang saya omongkan ini akan menjadi status, akan menjadi cuplikan-cuplikan dan menjadi tip-tip dan seterusnya. Itu bisa saya jual. Ya, paham? Semuanya saya mengajarkan seperti itu. Entrepreneur itu tidak sebatas membuka usaha kerupuk, pedagang, tukang cat, tidak. Tetapi yang berbasis pikiran itu bisa kita jual. Ide-ide kreatif bisa kita jual. Kata-kata yang sifatnya yang belum pernah ada, baik itu kata-kata ilmiah, kata-kata bijak, kata apa, tapi masuk di rasional, linear, rasional perilaku kehidupan, itu bisa kita jual. Perilaku kita apapun bentuknya, contoh, saya bermain dengan kucing saya jual kok. Saya ngomong-ngomong dengan kucing saya jual juga, bisa laku. Saya ngomong-ngomong dengan tanaman saya, pisang, nanti kamu tumbuh sehat ya. Saya masukkan di YouTube saya, laku kok. Paham? Ya. Saya ngomong-ngomong dengan akun Shopee saya, hai Shopee, hari ini kamu hebat, telah menghasilkan saya uang 1 juta per hari ini. Terima kasih Shopee ya. Besok kamu harus menghasilkan uang 100 juta Shopee. Jangan lupa. Maksud saya? Nah, apapun di dalam Internet of Things, di sekitar kita itu bisa kita ajak bicara. Rumput, dedaunan, sungai, di desa, apapun ya. Anda punya itik, punya bebek, punya kambing dan ayam, ajalah bicara, ajalah komunikasi, satukan di dalam keberbadian internet. Maka itu menjadi peluang bisnis. Bayangkan, hal sekecil itu. Apalagi punya produk. Ya, punya produk, baik makanan, kuliner, ada yang menjahit, ada yang hobinya menjadi talent dan seterusnya. Semua di era digital ini apa saja bisa. Yang penting ATM, amati, tiru, modifikasi. Jangan copy paste. Tahu copy paste kan? Jangan ya. Itu iot. Nah, seperti itu gambaran kita kan bisa dimanain? Kita hidup di era itu. Anda cukup di kamar saja, di rumah saja, uang datang, bisa dicari. Bisa lewat Facebook, bisa lewat blogger, bisa lewat website, bisa lewat TikTok, bisa lewat Shopee, Marketplace, bisa. Kemudian AE. Nah, kita ini lebih tinggi lagi derajatnya AE. AE itu artificial intelligence. Apa-apa yang menjadi kecerdasan otak saya yang berbasis internet itu,
Saya tulis, saya copy paste menjadi sebuah aplikasi, sebuah desain grafis, aplikasi pemrograman, saya launching di Google. Pikiran saya bekerja mencari uang untuk saya. Saya tidur santai dan enak-enak aja. Paham? Itu yang disebut AI, Artificial Intelligence. Pikiran-pikiran kita yang berbasis internet tadi itu kita tulis dalam bentuk bahasa pemrograman atau bekerja dengan orang-orang yang ahli membuat desain web, bisa membuat platform aplikasi. Pikiran kita, apapun bisnis kita ditulis di sana, dijadikan bentuk namanya holding digital macam-macam, nanti saya jelasin, dan bisa diajak bicara dengan siapapun itu. Kita di zaman 2 ini, jangan bukan digital marketing lagi, jangan, sudah gak laku. Ya, saya jelasin. Cara mencari uang begitu mudahnya dengan cara 2 ini. Paham? Yang satu Internet of Things, yang satu AI. Dari Internet of Things itu diwujudkan, dibendakan, bekerja sama kok. Saya dulu nggak bisa bahasa pemrograman. Saya kuliah, saya dulu di pondok, dari Pondok Sukoharjo, PGA, dari PGA Pendidikan Agama, kuliah Fakultas Hukum. Saya dulu ASN Pegawai Negeri, saya tinggal, ngapain Pegawai Negeri gak bisa kaya. Saya berhenti lah. Iya, Pegawai Negeri ya. Saya tinggal. Emangnya Pegawai Negeri bisa kaya? Kalau ada korupsi tidak bisa. Tidak bisa. Pegawai Negeri sampai kapanpun gak akan bisa beli Alphard, gak bisa. Iya, gak akan beli ya, Pajero, udah mungkin lah. Hanya pengusaha yang bisa itu. Pegawai negeri yang bisa itu kalau tidak korupsi ya pastilah. Ya menyekolahkan atau di rumahnya punya warisan banyak 100 hektar, 10 hektar baru bisa. Iya. Sertifikatnya yang sekolah ya. Jadi nggak ada jaminan pegawai negeri itu kaya. Saya harus menjadi entrepreneur, saya tinggal tuh, nggak kaya. Kalau bicara kaya ya. Kalau bicara kaya, jangan menjadi pegawai negeri. Guru saya yang terbaik adalah Rasulullah. Rasulullah itu marketing terbaik, salesman terbaik ya. Digital marketing terbaik itu Rasulullah. Karena Rasulullah langsung punya Bluetooth level 10. Siapa? Malaikat Jibril. Itu guru saya. Iya, Jibril itu adalah Bluetooth loh. Jadi kita itu sekarang Bluetooth versi berapa? 34. Jibril itu Bluetoothnya level 100. Maka kecepatannya mengalahkan cahaya. Cahaya itu adalah kumpulan digitalisasi. Digital itu refleksi dari cahaya malaikat. Iya. Jadi digital itu sebagian kecil setitik dari cahaya malaikat yang dilempar di dunia ini atas perintah Allah oleh Jibril. Terjadilah era di digital. Maka lahirlah Bluetooth 1, Bluetooth 2 sampai 5. Nanti kalau sudah Bluetooth ke 20 atau 30 akan terjadi kecerdasan digital artifisial yang masuk di seluruh lini kehidupan masyarakat. Nah, di situ akan terjadi perang digital yang luar biasa. Ya. Setelah itu baru digital ketika masuk di dunia 50, Bluetooth 50, baru digital itu dimatikan. Kenapa? Karena manusia akan menjadi lebih kejam, lebih ekstrim karena kekuasaan digital itu akan perang siber. Ya. Maka digital dimatikan, server dimatikan, kembali ke zaman dahulu Nabi tanpa internet. Nah, itu tentunya perang dunia ketika terjadi. Jadi tidak akan digital itu di level Bluetooth ke 50. Bayangkan kecanggihan sekarang Bluetooth 5. Itu seperti apa kecanggihan digital sekarang sudah hebat kan? Bagaimana kalau level 50? Nah, itu sengaja sama Jibril dikasih level 5. Nanti mungkin sampai level kalau ada berapa Bluetooth itu sampai 10 atau 20. Kecepatan akan menjadi AI ini akan menjadi luar biasa. Nah, kita hidup di era itu. Coba next ya. Nah, tadi paham ya bahwa kita hidup di 2 era itu. Silakan hari ini hayalah setinggi-tingginya. Pokoknya jangan menjadi Tuhan ya. Stop ya. Jangan menjadi Tuhan. Angan-anganlah sekaya Raja Sulaiman boleh, Raja Zulkarnain boleh, ya boleh. Sekaya Fir'aun boleh, ya bolehlah. Menjadi hayalan Anda setinggi-tingginya bahwa menghayal itu halal. Kemudian menghayal yang baik adalah ditulis. Dari hayalan itu jangan lupa dibuatlah hipotesa, dugaan-dugaan.
Dari hipotesa itu akan menjadi riset. Praktekkan dalam kehidupan Anda. Bisa atau tidak? Dan yakinkan Anda bisa. Ketika hayalan itu diwujudkan di dalam dunia nyata, digabung dengan digital, itu yang disebut planning. Anda akan memiliki planning dari hayalan tadi. Ya, itu caranya. Jangan pernah menghayal yang tidak pernah Anda tulis, Anda bukukan, Anda catat, maka Anda akan menjadi waterpen. Hayalan tingkat tinggi, ya. Kira-kira itu. Jangan sampai. Jangan pernah menghayal yang tidak pernah ditulis dan tidak pernah dibuktikan. Maka Anda akan hidup di dunia hayalan. Jangan pernah menghayal setingginya tapi ditulis. Di era digital ini ditulis oleh dalam apa saja boleh, baik itu. Oke, saya jelaskan dulu sekilas dulu tentang apakah bisnis digital marketing. Era dulu digital marketing itu orang jualan pakai internet. Jualan di internet, pakai Facebook, pakai IG, pakai Shopee, Lazada, eBay, dan seterusnya. Itu digital marketing. Atau jualan online yang penting pakai internet. Sudah nggak pakai di rumah lagi. Itu digital marketing. Ya, ingat dunia ini sudah lewat. Jangan main di sini, jangan. Ada ketinggalan. Nanti tak ajari cara yang tercepat. Ya. Kemudian internet marketing beda lagi. Kalau digital marketing itu kita memasarkan lewat dunia internet, tetapi internet marketing berbeda. Kalau internet marketing itu memanfaatkan internet bekerja dengan otomatis untuk menjual produk-produk kita. Beda tapi sama tapi berbeda kan ya? Paham? Beda loh ya. Kalau digital marketing, Anda yang memaksakan diri menjual produk Anda di dunia internet. Dipaksa. Yang jadi masalah internetnya mau atau enggak? Membuat produk Anda laku. Khawatirnya tidak mau internetnya. Sehingga Anda jualan di internet enggak laku-laku. Tetapi kalau internet marketing, artinya internet sudah menjadi kepribadian Anda dan Anda gunakan untuk menjual produk Anda. Beda kan? Beda. Sepertinya sama tapi berbeda. Yang benar yang mana kira-kira? Kedua-duanya betul. Kalau internet marketing maka orang itu biasanya digunakan kepada orang-orang yang tidak memiliki usaha berbentuk fisik. Seperti reseller, dropshipper, ya, dia cenderung internet marketing. Dia nggak punya galeri, nggak punya workshop, nggak punya produk lah. Itu internet marketing. Tetapi digital marketing sudah punya produk, punya brand, punya galeri, punya karyawan, maka dia menggunakan digital marketing. Tidaknya di sana, ya. Jangan salah langkah. Ini dasar basicnya di situ ya. Orang mengatakan apa? Internet marketing juga seakan-akan sama, padahal berbeda. Lihat coba. Kalau yang nanti dicari ya, nanti tanya ya. Nah tadi sekitar digital marketing, sekarang saya memberikan gambaran umum. Mengapa pemasaran harus berbasis digital marketing? Yang pertama ya, adanya revolusi digital. Bahwa pemasaran global 90% sudah dikuasai oleh internet marketing yang berbasis digital, yang dikendalikan oleh unicorn, marketplace, e-commerce, dan media sosial. Ada kata-kata unicorn, ada yang tahu? Ada? Unicorn itu nama binatang kuda terbang atau buruk. Tahu ya? Unicorn itu artinya kuda terbang atau buruk. Kenapa unicorn, marketplace, e-commerce disebut unicorn? Unicorn itu adalah begini. Karena bisnis digital itu terlalu nggak bisa dibayangkan oleh pikiran dan nggak bisa disentuh oleh pikiran dalam bentuk apapun, dalam hayalan tingkat tinggi apapun, maka dibayangkan seperti kuda yang punya sayap terbang. Makhluknya seperti itu, seperti buruk. Maka disebutlah unicorn. Kenapa? Karena penemu unicorn itu bahwa kecanggihan, kecerdasan internet itu di luar nalar batas logika manusia.
Hayalan tinggi, hayalan apapun, setinggi, sehebat apapun yang dihayalkan oleh manusia bisa diwujudkan dengan unicorn. Bebas kalian mau menghayal seperti Raja Sulaiman, menghayal apapun, menghayal seperti Utsman bin Affan, akan terjadi. Tidak ada yang tidak terjadi, pasti terjadi dengan unicorn. Kalau hayalan tadi ditulis dijadikan hipotesanya menjadi beberapa pertanyaan-pertanyaan dan menjadi risetnya dilakukan dengan tim, dengan digitalisasi, dengan karyawan, maka terjadilah produk. Sehebat itu unicorn, maka disebut unicorn. Kalau marketplace itu tempat jualan, seperti Shopee, Lazada dan seterusnya, tempat jualan. Kemudian ada e-commerce. E-commerce itu transaksi digital. Jadi bentuk transaksi atau jual beli atau apapun yang di dunia digital itu disebut e-commerce. Medianya bisa marketplace, media sosial. Ya, sedikit agak membingungkan kalau kita baru mulai ya. Tapi ini perhatikan ya, tidak usah dihafal-hafal ya. Yang penting paham marketplace seperti ini, bentuknya seperti marketplace seperti ini, e-commerce seperti ini, unicorn seperti ini, ya, gambarannya begitu. Yang penting prakteknya, bukan teorinya. Ya. Kemudian sekarang itu kita sudah di zona digital. Transformasi kepribadian dan perilaku manusia sudah berubah masuk zona digitalisasi lintas sektoral pribadi dan publik. Bahwa di era digital ini hati-hati, digital itu sudah menjadi kepribadian manusia modern. Ya, hampir 99% dalam 24 jam manusia sudah tergantung pada HP masing-masing. Ya, 99% manusia sudah tergantung pada HP-nya masing-masing. Ya, artinya kita masuk di zona digital. Siapapun orangnya, termasuk saya ya. Kiai, ustaz, tukang sampah, siapapun petani, semua sudah tergantung pada HP-nya masing-masing. Artinya kita masuk di dunia digital. Era civil society digital. Nah, era civil society itu artinya kita itu masuk di dunia masyarakat yang masyarakat itu sudah sepakat secara diomongkan atau tidak diomongkan perilakunya digital. Ya, di kampung-kampung di mana-mana sudah digital enggak? Jadi nggak bisa ditinggalkan. Kemudian digital sebagai habit dan tren. Nah ini, milenial sekarang sudah dengan gaya TikTok, dengan FYP, tahu FYP? Ya, enggak? Sudah dengan gayanya FYP, masing-masing di TikTok dan seterusnya, itu menjadi habit dan tren. Barang siapa yang menguasai FYP dan kepribadiannya diwujudkan di dalam FYP, maka dialah yang akan mampu menjual performa dirinya. Ya, ada TikToknya followernya 10.000? Ada? Siapa aja bilang TikToknya yang di atas 10.000? Ya belum ada. Masa mudah-mudahan gini belum 1.000? Kalau 1.000 ada 1.000. TikToknya 1.000 ada followernya? Ada? Berapa? 1.000 lebih? 3.000? 5.000 aja 5.000? Ada 5.000? Nah, berarti TikToknya belum menghasilkan uang semua. Belum ya? Karena TikTok menghasilkan uang itu mulai 5.000 ke atas atau 10.000 ya. Kalau 10.000 sudah hampir pasti menghasilkan uang. Kalau bisa dijual, didigitalisasi, itu bisa dijual. Strateginya nanti saya ajarin. Ya, bisa. Nah, coba Mas. Masih banyak lagi alasan-alasan ya. Nah, ini yang terpenting kita semua termasuk saya, adik-adik, kita masuk di zona ini dan bagaimana cara membentuk perubahan perilaku masyarakat ekonomi digital dunia. Ini yang seperangkat tadi. Kita masuk di masyarakat seperti ini. Saya mulai dari dulu, Internet of Things. Bagaimana pikiran kita harus berbasis internet dan internet sudah kita pikirkan dan seluruh pikiran kita itu kita tuangkan di dalam internet. Maka itu akan menghasilkan finansial, menghasilkan uang dan seterusnya. Pasti, sebuah kepastian. Ide secanggih apapun, segila apapun langsung wujudkan di dalam internet Anda. Bisa menjadi status di Facebook, di WA. Kalau ada rekam digitalnya WA ya. Harapan saya di Facebook, di TikTok, di IG. Dan status harapan saya jangan menjadi tulisan, tapi langsung wujudkan di dalam performance voice, suara. Jangan takut-takut, Anda berpendapat, berekspresi apapun di YouTube Anda, di TikTok Anda, jangan takut-takut. Salah tidak masalah, ya.
Karena kebenaran di era digital itu tidak diakui. Digital itu adalah makhluk kafir. Ya kafir. Agama nggak jelas, pemilik tidak jelas, halal haram tidak jelas. Kafir. Pastikan ya. Barang siapa yang dikunjungi yang paling banyak, dia yang menjadi pemenang. Dia yang menjadi traffic dan algoritmanya naik. Hati-hati. Digital itu kafir dan tidak punya agama, tidak punya etika. Tidak mengenal etika, tidak mengenal budaya, dan tidak mengenal apapun. Itu logika daripada di dunia digital. Tidak punya logikanya. Tidak ada halal haram, batasnya tidak ada. Nah, karena kita sebagai manusia beragama, seluruh pemikiran-pemikiran kita wujudkan di dalam media sosial kita menjadi finansial. Contoh ya, cari uang itu sangat mudah di YouTube, di TikTok, di IG, dan seterusnya. Umpama Anda seorang ahli memasang jilbab. Contoh, Anda memiliki desain jilbab yang unik lah. Contoh, jilbab 3 dipakai 3 berbarengan gitu. Pernah menghayal? Anda berjilbaban 3 jilbab dipasang sekaligus. Pernah? Tahu siapa yang memulai ide itu? 3 jilbab atau 2 jilbab dipasang sekaligus sehingga menghasilkan jilbab yang unik. Ada? Dan ini ide-ide kreatif loh, ada itu. Coba di YouTube cara menggunakan 3 jilbab sekaligus. Ada. Ini orang-orang yang memiliki pemikiran yang di luar nalar tapi diwujudkan di dalam ekspresi. Ada. Ya, kemudian cara menggunakan jilbab dipotong, langsung dipotong. Ekstrim kan? Cara menggunakan jilbab itu dipotong, ada. Itu tutorialnya ada. Nah, ide-ide kreatif seperti ini mahal dan langsung diwujudkan, dan itu pasti followernya banyak dan itu akan bisa dijual dan menjadi sebuah tren produk. Dengan jilbab berbagai macam kombinasi, berbagai macam trik. Contoh, ketika ahli jilbab, maka apa saja boleh. Itu contoh saya pakai jilbab. Umpama meracik minuman, cara membuat berbagai macam makanan dan seterusnya, dibuatlah tutorial dan seterusnya. Lihat YouTube saya. YouTube saya itu sangat jelek dan sangat sederhana, kameranya juga goyang-goyang. Saya tidak peduli dilihat orang atau tidak. Saya tidak pernah berpikir itu. Yang penting saya berekspresi dan yang penting saya mendapatkan uang, dan itu halal. Nah, anak-anak muda sekarang banyak penekanan, saya bikin konten kok jelek. Siapa yang nonton, siapa yang melihat, itu kebodohan dan kesalahan. Jangan pernah memandang itu. Ya, itu artinya seperti itu. Internet of Things. Jangan pernah salah, mengaku salah, jangan pernah merasa kurang, jangan pernah merasa tidak punya ilmu, dan jangan pernah yang lain. Tidak ada. Saya tidak bisa, saya kurang, saya dan seterusnya, tidak ada. Di dalam dunia Internet of Things, tidak ada orang pintar, tidak ada orang yang lebih cerdas, tidak ada orang yang lebih bodoh, tidak ada. Kebodohan adalah sumber kekayaan di dalam dunia internet. Wajah yang jelek sekali akan menguntungkan kekayaan yang luar biasa, wajah yang cantik menguntungkan keuangan biasa, wajah yang biasa-biasa sama. Dunia internet, ya, seperti itu. Paham ya? Kebodohan adalah nilai jual terbaik di dunia. Benar. Kebodohan loh ya. Apalagi kepandaian. Coba lihat YouTube-nya Afrika, anak-anak muda Afrika, ya, yang lagunya dari apa itu Michael Jackson dikoreografi dengan apa? Alat-alat benda-benda yang ada di Afrika sebatar kayu dinyanyikan dan kemudian dia melakukan rap di situ. Berapa bayarannya? Miliaran. Iya, menggunakan alat-alat panci, alat-alat masak yang sederhana, orangnya kulit hitam, bajunya baju bekas. Dia melakukan koreografi, itu bukan lipstick kan, hanya lipstick kan. Kemudian diwujudkan dalam karakter mereka. Itu bayarannya mahal. Itu kan kebodohan, kejelekan, kemiskinan yang dijual. Jadi berbanggalah orang yang seperti saya, badannya gendut dan seterusnya, senang aja. Itu bisa dijual, iya. Atau wajah Anda, hidungnya dan seterusnya, giginya bisul, kopong dan seterusnya, itu dinilai jual. Yang penting ekspresikan Anda manajemen itu. Seperti apa kita harus mampu memanajemen kebodohan, memanajemen kepintaran, ya, jangan kesombongan. Artinya jangan diartikan kesombongan. Kebodohan,
kecerdasan, kepintaran, keterampilan itu harus dimanajemeni secara Internet of Things. Medianya apa? Wajib punya pertama menurut saya blogspot. Punya blogspot? Hari ini silahkan buka, wajib. Yang kedua, wajib punya channel YouTube, Facebook, IG, TikTok, Telegram. Wajib, ekspresilah di sana. Yang menguntungkan uang di mana nomor satu? Pertama di YouTube. Hidup saya itu dibayar oleh YouTube. Digital marketing saya maksimal di YouTube. Ya, itu wajib. Per hari ini yang belum punya YouTube, belum punya TikTok, belum punya blog, sekarang buat Pak, karena masih gratis. Ya. Dan gratis. Siapa yang punya email 100 di sini? Ada? Wah, hari ini email gak sampai 100. Email saya itu lebih 1 miliar. Saya punya email lebih 1 miliar. Benar. Dan saya lupa menghitungnya. Per hari ini saya bikin blog lebih 1 juta blog. Lupa saya menghitungnya. Punya website gak bisa dihitung. Lupa saya menghitungnya. Benar. Gila kan, ekstrim kan? Itu saya buat sejak tahun 2010 sampai sekarang. Per hari ini saya bikin email yang tidak ada batasnya. Bahkan saya pernah membayar 5 orang setiap hari pekerjaannya bikin email sebanyak mungkin dan sebanyak-banyaknya. Untuk apa? Saya berpikiran termasuk manusia gila di luar nalar. Ya. Tahun 2010 saya bikin email 18 juta email seluruh nama desa di Indonesia berbasis Gmail. Maka seluruh desa di Indonesia butuh email harus beli ke saya. Ya, paham? Kemudian saya bermain domain. Saya beli, kalau punya uang $10, $150 ya. Beli domain berbagai macam desa, seluruh desa-desa terkenal di Indonesia saya beli domainnya. Kabupaten-kabupaten hebat saya beli domainnya. Maka kabupaten itu saya beli $10 atau $150.000, saya jual 2 juta, 3 juta, 5 juta, suka-suka saya bicara. Peluang kan? Di luar nalar Otobok. Email 1 miliar. Saya punya email 1 triliun ya. Angan-angan saya punya email 1 triliun. Di luar nalar kan? Di luar nalar kan? Iya, di luar nalar manusia. Passwordnya sama semua. Ya. Sama semua lah, kalau nggak sama gimana? Ya. Sama. Harus sama semua. Saya beli kartu pinjam bikin email terus. Saya kalau santai-santai apa saya bikin email terus. Sehari kan sekarang dibatasi 10 atau 20 ya. Bikin email lagi, buang, beli lagi, bikin email terus dan seterusnya. Ekstrim kan? Ya, ekstrim kan? Dan belum pernah Anda bayangkan, Anda pikirkan. Ini yang saya maksud Internet of Things. Daya hayalan pikiran yang di luar nalar itu kita wujudkan di dalam bentuk internet. Kita wujudkan karena itu bernilai apa? Bernilai finansial. Nah itu Internet of Things. Kemudian ekonomi digital. Sekarang ini seluruh apapun ekonomi kehidupan manusia di dunia ekonomi itu sudah digitalisasi, nggak bisa enggak. Mulai mencampur, mulai jual sayur, cara memasak, cara berjilbab, cara pakaian, bahkan cara berpacaran dan seterusnya sudah ada di internet ya. Ada tutorialnya lagi ya. Pacaran pakai tutorial kan kacau ya. Ada YouTube cara berpacaran yang efektif dan efisien. Ada itu. Coba di YouTube aja. Bikin konten seperti itu. Channelnya cara berpacaran yang proporsional dan seterusnya. Bahkan saya baca di orang barat menjadi playboy handal. Coba lihat di YouTube ada. Ada tutorialnya itu saya baca. Itu di luar nalar batas kemanusiaan menurut saya. Ya. Dan macam-macam orang membuat ekspresi, cara berbicara dengan binatang, cara bicara dengan bisnis, cara berbicara dengan kucing, cara berbicara dengan anjing dan berbagai macam. Karena dengan itu anjing diajak bicara, kucing diajak bicara, tanaman diajak bicara dan seterusnya. Ya. Bahkan cara mengajak ibadah, tumbuh-tumbuhan, tanaman ada semua di YouTube. Ekstrim kan? Nah, itu semua memiliki nilai finansial. Itu ekonomi digital. Kemudian fintech. Fintech itu finansial digital, finansial teknologi.
Di dunia ini nanti ya yang hilang pekerjaan kasir. Sudah gak butuh kasir. Saya gak butuh kasir. Jurusan akuntansi gak dipakai, sudah gak perlu. Akuntansi sudah gak pakai, ngapain akuntansi? Sudah gak perlu. Gak perlu. Sekarang ada apa? Sudah ada berbagai macam AE akuntansi. Aplikasinya hanya 100.000 sewa. Ada akurat online, ada macam-macam lah itu. Sudah gak pakai manusia. Sudah nggak pakai WA langsung nulis sendiri dia. Ya. Kita upload di Telegram sudah nulis sendiri saudara. Jadi kasir sudah tidak ada, akuntansi sudah tidak ada. Nanti yang 2030 status kampus itu tidak ada juga. Kampus nggak ada. Kuliah sudah nggak kampus lagi, manusia nggak. Sudah berbasis online, bahkan nanti cara mendapatkan gelar sudah nggak perlu kuliah lagi. Sudah nggak perlu kuliah. 2030. Gak perlu kuliah, kampus sudah tidak ada. Sekarang sudah dimulai di Oxford. Ya, kuliah gak perlu kampus di Oxford sekarang. Silakan daftar di Oxford. Banyak. Kuliah gak perlu ke Oxford, Anda bisa. Ya. Dan seterusnya masih banyak. Kemudian dunia teller kasir sudah nggak ada. Kalau jalan-jalan di Singapura, bank itu nggak ada kasirnya. Kalau jalan-jalan di Cina, masuk di mall gitu ya, masuk di mall, saya bilang sekarang langsung disapa cantik. Halo Pak Ibrahim dari Jember ya, apa kabar? Cewek cantik muncul di depan saya, tapi saya rangkul nggak ada. Bayangkan, sudah ada AE seperti itu. Tahu KTP saya, tahu nama ada di mall Guangzhou. Tempo begini, ketika saya tarik produk saya tarik ini muncul di depan saya. Produknya saya tekan begini saya lihat, saya melihat bayangan, bukan benda aslinya. Sudah ada. Mall itu nggak ada manusia yang mau bayar kartu kredit saya ada. Jadi langsung bayar. Bahkan nggak perlu saya ambil di depan. Silakan, kayak barangnya ini. Nggak ada yang tertukar. Hebat kan? Itu sudah banyak di Guangzhou, ya, di Cina. Saya beberapa tahun lalu di sana. Kemarin saya ke Malaysia sama juga ada di Malaysia begitu juga. Bahkan tukang ngepel, tukang nyuci di Malaysia itu sudah nggak pakai orang, sudah pakai robot-robotik begitu ya. Itu kecanggihan, sudah banyak yang nggak pakai. Saya kalau jalan di Malaysia, Singapura, itu sudah kecanggihan seperti itu saya lihat. Itu sudah. Tadi unicorn itu ya. Di unicorn tadi itulah kita yuk berperan Internet of Things kita sama AI kita bermain di unicorn. Kemudian itu ada additive manufacturing, itu pabrik-pabrik semua sudah berbasis digital. Genom teknologi digital. Itu artinya dunia apa itu kedokteran dan seterusnya berbasis digital. Kan drone, terjadinya perang Israel dan seterusnya sudah dunia drone ya. Memanfaatkan dunia ke sana. Dan terakhir robotisasi itu sudah kecanggihan yang ada di sana. Ya. Kita belum masuk di level itu, kecerdasan kita belum masuk di dunia mahal ya. Kan jelas ya, ini sekedar menghayal. Tapi jangan takut ya, hayalan diwujudkan ya. Pada hari ini saya ingin menciptakan bom nuklir hanya sentuh dengan satu tombol. Ya, saya masih betul. Saya membuat riset per hari ini membuat nuklir cahaya. Benar. Nuklir itu kan hanya dibuat dari dua, atom dan neutron. Ya, atom itu benda terkecil dari benda di dunia, itu memiliki plus minusnya. Kemudian digabungkan dalam massa yang sekian banyaknya ditampung, itu kalau kita kan yang meledak lah jadi nuklir, gampang bikin nuklir. Betul. Bisa dari kayu akar bahar, bisa dari beberapa tanaman-tanaman herbal, diambil atomnya dan seterusnya. Ya, saya ingin dari cahaya. Karena kejahatan nuklir terhebat itu kan pertama dari atom. Ternyata bom atom ini kalah canggih dengan bom hidrogen. Kekuatan hidrogen itu bagaimana molekul air diambil kemudian ditambahkan dengan nuklir atom. Ternyata yang lebih hebat lagi adalah bom nuklir cahaya. Sekarang belum ada dunia yang membuatnya, masih sebatas laser. Saya ada, karena saya programmer, basic saya programmer. Saya sudah membuat bahasa program, bahasa Jawa, bahasa Arab sudah bisa ya. Saya mungkin otak saya ini di recovery DNA di Cina tahun 2014. Tahu recovery DNA? Jadi otak saya itu di AE saya, di recovery DNA saya itu sudah berbasis IT digital. Otak saya. Maka saya mengambil peluang S3 di Cina tidak saya ambil. Saat itu Pak Jalal memberikan saya ke Cina, tidak ambil peluang S3, tidak ada gunanya. Saya butuh kursus 3 bulan yang berbasis IT recovery DNA. AE dan itu saya ambil. Ya. Makanya kalau digital saya bisa alim lah, paling alim ya.
Bener, mau bikin organisme dan seterusnya, insya Allah paling alim lah di bidang itu. Insya Allah ya, saya berani aklamasi di sana. Ya, berani. Kalau ketemu orang digital yang alim, boleh pertemukan saya, diskusi dan sharing begitu. Ya, saya siap. Nah, kemudian naik mbak ya, naik mas ya. Ya mbak tentunya nanti ingatkan ya, kalau bisa. Naik ya. Naik judulnya apa ya? Itu lagi. Ya. Keniscayaan penggunaan e-commerce digital itu merubah strategi pemasaran global. Jadi digital marketing itu sudah membunuh teori Adam Smith ekonomi. Ada yang kuliah di ekonomi. Kalau saya kuliah dulu,